Oke, perkenalkan nama saya Elazar Abdel Hasilan Simbolon dengan NIM 67 2023 Di sini kami akan menjelaskan tugas dari review paper di Machine Learning TC 655D. Di sini ada Brilian Satria, lalu ada Ibn Hezar Maharaja, lalu ada Theophilus Othniel Obed Wibowo. Untuk judul sendiri, di sini nama judulnya adalah Modified Bat Algorithm for Feature Selection with the Wisconsin Diagnosis Breast Cancer (WDBC) Dataset. Untuk nama autornya sendiri ada Suganti Jayasinghe Melati Velocemi. Lalu untuk affiliation sendiri, Suganti Jayasinghe dia dari Department of Computer Science and Engineer, Raja College of Engineering and Technology, Madurai, Tamil Nadu, India. Untuk Malati Velocemi dia dari Department of Electric and Electronic Engineering dari NA University Regional Centre, Madurai, Tamil Nadu, India. Lalu untuk nama jurnal sendiri, dia dari Jurnal ASEAN Pacific Journal of Cancer Prevention di volume 18 dengan nomor 5. Lalu untuk tahun terbit sendiri di 2017. Ini untuk kodenya. Alamat aksesnya bisa diakses di https jurnal WA orang artikel di 46478.html. Mungkin ini dia ininya, papernya, link papernya. Ini ada Suganti Jayasinghe dan Malati Velocemi. Bisa di download di sini. Oke, untuk abstrak sendiri, jadi dia ini diagnosis dini kanker payudara sangat penting untuk menyelamatkan nyawa pasien. Dataset jadi sering berisi data yang sangat beragam yang dapat menimbulkan kebingungan selama diagnosis. Proses Knowledge Discovery on Database atau KDD membantu meningkatkan efisiensi dengan menghilangkan data yang tidak sesuai dan berulang sebelum diagnosis akhir. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan algoritma seleksi fitur. Seleksi fitur merupakan langkah penting untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Penelitian ini mengusulkan Modified Bat Algorithm (MBA) untuk seleksi fitur guna menghilangkan fitur yang tidak relevan. Lalu algoritma BAT dimodifikasi menggunakan simple random sampling untuk memilih sampel acak dari dataset. Fitur-fitur terbaik global diberi peringkat untuk mengidentifikasi fitur yang paling dominan. Fitur yang terpilih kemudian digunakan untuk melatih algoritma. Ada klasifikasi random forest. Penggunaan MBA terbukti meningkatkan akurasi klasifikasi RF dalam mendeteksi kanker payudara. Dataset yang digunakan adalah Wisconsin Diagnosis Breast Cancer (WDBC). Algoritma yang diusulkan mencapai kinerja yang lebih baik dalam berbagai metrik evaluasi seperti statistik, kappa, MCC, presisi, F-measure, recall, dan berbagai ukuran error lainnya. Untuk introduction bakal dijelasin sama teman saya. Oke. Saya Brilian Satria Berbudi dengan NIM 67 2023 154. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada bagian introduction. Pada paper yang kelompok kita ambil, introductionnya yaitu kanker payudara adalah penyebab utama kematian terkait kanker pada wanita usia 15-54 tahun. Menurut WHO, lebih dari 1,2 juta wanita di seluruh dunia ini didiagnosis menderita kanker payudara setiap tahunnya. Namun, tingkat kematian yang telah menurun berkat kemajuan dalam teknik diagnostik dan pengobatan yang lebih efektif. Deteksi dini dan diagnosis yang akurat adalah faktor kunci. Mammografi adalah standar emas untuk deteksi dini, meskipun studi menunjukkan adanya tingkat kegagalan deteksi sekitar 10-40% karena kesalahan interpretasi. Selanjutnya, untuk mengatasi hal ini, Computer Aided Detection atau CAD digunakan untuk membantu ahli radiologi. Sistem CAD modern
CADE dan CADX melibatkan berbagai tahapan seperti praprosesan, segmentasi, ekstraksi fitur, seleksi fitur, dan klasifikasi. Seleksi fitur memegang peran penting dalam aplikasi kesehatan untuk klasifikasi tumor jinak dan ganas secara efisien. Pendekatan ini mengurangi jumlah fitur input untuk mendapatkan model yang prediktif sehingga tidak terlalu intensif secara komputasi. Selanjutnya ada materials and methods. Metodologi yang diusulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua tahap utama. Yang pertama adalah seleksi fitur menggunakan Modified Batch Algorithm atau MBA, dan klasifikasi menggunakan Random Forest FR untuk diagnosis kanker payudara. Pertama ada Modified Batch Algorithm atau MBA. Algoritma ini terinspirasi dari kemampuan ekolokasi kelelawar. Algoritma batch standar dimodifikasi dengan mengadopsi teknik simple random sampling untuk memilih sampel secara acak dari data WDBC. Setiap data dianggap sebagai kelelawar dengan frekuensi dan kecepatan yang diperbarui secara iteratif untuk memicu solusi optimal. Pencarian lokal dilakukan melalui random walks untuk mengidentifikasi fitur terbaik global atau global best fitur. Fitur-fitur ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kesamaan dan diberi peringkat untuk menghasilkan subset fitur yang paling relevan dan optimal. Selanjutnya ada Random Forest atau RF Classification. NRF adalah metode klasifikasi ensemble yang terdiri dari banyak pohon keputusan decision tree. Prosesnya adalah sebagai berikut. Pertama, fitur yang telah dioptimalkan oleh MBA digunakan sebagai input untuk melatih klasifier RF. Klasifier ini membangun sejumlah pohon besar dalam menggunakan teknik bootstrap sampling untuk mengambil set data training. Pada setiap sampul pohon, pemisahan terbaik ditentukan menggunakan indeks Gini. Pohon ini biarkan untuk sepenuhnya tanpa pemangkasan. Klasifikasi akhir, apakah terjadi kanker atau tidak, ditentukan berdasarkan suara mayoritas dari seluruh pohon dalam hutan. Dataset yang digunakan untuk simulasi adalah Wisconsin Diagnosis Breast Cancer atau WDBC yang dianalisis menggunakan perangkat lunak WEKA. Kinerja dievaluasi menggunakan berbagai metrik seperti correctly atau incorrectly classified, intent, terus statistik kappa, MAI, RMSI, RAI, RRSI, recall, precision, F-measure, dan MCC. Kemudian untuk resultnya, bagian ini menyajikan hasil evaluasi kinerja dari pendekatan yang diusulkan, yaitu Modified Batch Algorithm for Feature Selection (MBA-FS). Kinerjanya dibandingkan dengan dua metode seleksi fitur yang sudah ada, Correlation Based Feature Selection (CFS) dan Gain Ratio (GR). Analisis komparatif disajikan dalam tabel 2 dan gambar 3 dan 4 menunjukkan keunggulan MBA-FS. Yaitu tingkat klasifikasi MBA-FS mencapai tingkat klasifikasi benar sebesar 96,85%. Lebih tinggi dibandingkan CFS yang hanya 89,51% dan GR yang 90,21%. Jumlah instance yang salah diklasifikasikan juga paling sedikit, yaitu hanya 9 instance dan dibandingkan dengan 30 CFS dan 28 GR. Kemudian metrik akurasi MBA-FS secara konsisten itu menunjukkan nilai yang lebih superior daripada metrik-metrik kunci dengan precision 0,96 versus 0,98 untuk CFS dan 0,9 untuk GR. Kemudian recall ada 0,96 versus 0,89 untuk CFS dan 0,9 untuk GR. Kemudian F-measure 0,96 versus 0,89 untuk CFS dan 0,9 untuk GR. MCC-nya Matthews Correlation Coefficient yaitu 0,94 versus 0,85 untuk CFS dan 0,86 untuk GR. Untuk tingkat kesalahan, MBA-FS berhasil menekan tingkat kesalahan. Nilai relatif absolute error RAE adalah 20,51% dan root relative squared error RRSI adalah sekitar 36,07%. Keduanya jauh lebih rendah dibandingkan nilai RAE dan RRSI dengan CFS dan GR. Meskipun demikian, nilai mean absolute error MAI dan root mean square error RMSI dari MBA-FS sedikit lebih tinggi daripada kedua metode pembanding tersebut.
Selanjutnya untuk metodologi penelitian akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Baik, saya di sini akan melanjutkan untuk metodologi penelitian. Di sini nama saya Theophilus Otniel Abetibo, 67 2023 217. Kemudian di sini ada metodologi penelitian. Nah, di sini metodologi ada modified Bayes algorithm BA, yaitu untuk seleksi fitur. Di sini ada inspirasi dan modifikasi. Yang inspirasi ini buat perilaku ekolokasi kelelawar untuk mendeteksi mangsa. Kemudian yang modifikasi ini standar dimodifikasi dengan memasukkan teknik simple random sampling untuk memilih sampel acak. Kemudian ada prosesnya, yaitu proses dataset WDBC diinisialisasi sebagai populasi awal kelelawar. Kemudian ada pencarian lokal menggunakan random walks. Kemudian fitur dikelompokkan berdasarkan kesamaan dan diberi peringkat. Kemudian yang keempat, ada solusi diperbarui secara iteratif untuk menemukan subset fitur yang paling optimal. Kemudian di sini ada klasifikasi random forest. Random forest itu adalah sebuah ensemble dari pohon keputusan, decision tree. Prosesnya yaitu sejumlah sampel bootstrap diambil dari data asli untuk membangun banyak pohon. Setiap pohon dikembangkan dengan memilih variabel secara acak pada setiap simpul untuk melakukan pemisahan. Kemudian fitur-fitur yang telah dioptimalkan oleh MBA dimasukkan sebagai input untuk melatih classifier RF random forest. Kemudian yaitu yang terakhir, klasifikasi akhir ditentukan melalui voting mayoritas dari semua pohon dalam hutan. Kemudian eksperimen dan hasil. Di sini eksperimen ada datasetnya, yaitu penelitian ini menggunakan dataset Wisconsin Diagnosis Breast Cancer (BDBC) dari UCI Machine Learning Repository. Nah, dataset ini memiliki dua kelas, yaitu kambuh dan tidak kambuh, dengan total 286 instance dan 9 atribut. Kemudian untuk analisis komparatif, di sini ada kinerja pendekatan yang diusulkan MBAFS dibandingkan dengan dua metode seleksi fitur lainnya, yaitu correlation based feature selection dan gain ratio. Kemudian hasil perbandingan menunjukkan bahwa MBAFS unggul dalam berbagai metrik. Akurasi klasifikasi MBAFS itu mencapai 96,85%, lebih tinggi dari CFS dan GR. Kemudian tingkat kesalahan MBAFS memiliki relatif absolute error dan root relative square error yang lebih rendah dibandingkan CFS dan GR. Kemudian metrik lainnya yaitu MBAFS juga menunjukkan nilai yang lebih tinggi untuk statistik, kappa, presisi, recall, dan F-measure. Kemudian di sini ada visualisasi hasilnya, beberapa tabelnya atau diagramnya. Di sini ada overall flow diagram untuk MBF feature selection RF classification. Kemudian figur yang kedua yaitu general arsitektur dari algoritma RF in decision tree tadi. Kemudian ada figur 4 yaitu akurasi analisis dari MBFS dan perbandingan antara CFS dan GR. Yang di sini juga figur 3 sama comparative analysis of error, ini errornya dari MBFS dan exciting CFS dan GR. Baik, selanjutnya ke bagian diskusi. Dalam penelitian ini, sebuah modified Bayes algorithm diusulkan untuk optimisasi fitur pada dataset VDBC, diikuti oleh klasifikasi menggunakan random forest untuk diagnosis kanker payudara yang efisien. Inovasi utama terletak pada penggunaan teknik simple random sampling dalam algoritma Bayes untuk memilih sampel acak yang kemudian digunakan melakukan local random walk guna mengidentifikasi solusi terbaik global.
Fitur-fitur yang telah dioptimalkan ini kemudian digunakan untuk melatih klasifier RF. Depan, penulis menyarankan adanya potensi perbaikan lebih lanjut dengan mengubah teknik sampling yang digunakan untuk pemilihan sampel acak dan algoritma. Hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa pendekatan MBA untuk seleksi fitur secara signifikan mengungguli metode pembanding seperti GFS, NGR. Keunggulan ini terlihat pada hampir semua metrik evaluasi termasuk statistik kappa, MCC, presisi app measure, recall, dan tingkat kesalahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan seleksi fitur MBA mampu meningkatkan akurasi klasifikasi secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat membuat proses diagnosis klinis menjadi lebih mudah dan akurat sebagai arah penelitian di masa depan. Lalu berikutnya ada kelebihan dan kelemahannya. Di bagian kelebihan, yang pertama adalah pendekatan inovatif. Menggabungkan algoritma optimisasi yang terinspirasi dari alam BET algorithm dengan teknik machine learning yang kuat, random forest merupakan pendekatan hibrida yang menarik dan terbukti efektif. Yang kedua, peningkatan kinerja signifikan. Paper ini menyajikan bukti kuantitatif yang jelas bahwa metode yang diusulkan secara signifikan meningkatkan akurasi klasifikasi mencapai hingga 96,85% dibandingkan dengan metode seleksi fitur yang sudah ada. Yang ketiga adalah metodologi yang jelas. Langkah-langkah dalam algoritma MBA dan klasifikasi RF dijelaskan dengan cukup rinci, memungkinkan pemahaman yang baik tentang cara kerja metode tersebut. Yang keempat adalah evaluasi komprehensif. Kinerja algoritma dievaluasi menggunakan beragam matriks, yaitu dari kappa, MIE, RMSI, precision, recall, dan lain-lainnya, memberikan pandangan menyeluruh tentang keunggulan model. Lalu berikutnya adalah kelemahannya. Yang pertama adalah keterbatasan dataset. Evaluasi hanya dilakukan pada satu dataset. Pengujian pada dataset kanker payudara lainnya atau dataset medis yang lebih besar akan memperkuat validitas dan generalisasi dari metode yang diusulkan. Peningkatan MIE dan RMSI, paper secara jujur mengakui bahwa nilai mean absolute error dan root mean square error dari metode yang diusulkan sedikit lebih tinggi daripada metode pembanding. Meskipun perbedaannya kecil, hal ini menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan. Lalu yang ketiga adalah kompleksitas komputasi. Paper tidak membahas secara mendalam tentang kompleksitas waktu atau sumber daya komputasi yang dibutuhkan oleh algoritma MBA yang bisa menjadi faktor penting dalam penerapan praktis di lingkungan klinis. Lalu yang terakhir adalah parameter tuning. Tidak ada penjelasan rinci mengenai bagaimana parameter untuk algoritma BET dan random forest dipilih dan dioptimalkan, yang dapat mempengaruhi kinerja akhir.